semuanya, perkenalkan nama saya Karwan Kesha Pitoyo dari kelompok 1 Praktikum Biokimia dengan NIMKA 0212111008, Program Studi Ilmu Gizi Angkatan tahun 2021, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait salah satu uji kualitatif protein, yaitu uji Santo protein. Namun sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa definisi dari uji Santo protein. Uji Santo protein adalah suatu bentuk uji kualitatif yang dilakukan untuk membuktikan adanya asam amino tirisin, triptofan, atau fenilalanin yang terdapat dalam protein. Uji Santo protein berasal dari kata Yunani santos yang berarti kuning. Jika protein yang mengandung cincin benzena ditambahkan asam nitrat pekat, maka akan terbentuk endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning sewaktu dipanaskan. Intensitas warna kuning akan semakin kuat ketika reaksi terjadi pada larutan basah. Senyawa nitro yang terbentuk dalam suasana basah akan terionisasi dan warnanya berubah menjadi jingga. Adapun tujuan dari uji ini yaitu membuktikan adanya asam amino tirosin, triptofan, atau fenilalanin yang terdapat dalam protein. Adapun prinsip dari uji ini yaitu larutan asam nitrat pekat ditambahkan secara hati-hati ke dalam larutan protein. Setelah bercampur akan terjadi endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning apabila dipanaskan. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi nitrasi pada inti benzena yang dikandung oleh protein. Oleh karena itu, reaksi ini terjadi pada protein yang asam amino penyusunnya mengandung inti benzen, yakni tirosin, fenilalanin, dan triptofan. Adapun alat yang digunakan pada uji Santo protein yaitu pipet ukur, alat pembakar, pipet tetes, tabung reaksi, dan penjepit tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu larutan albumin 2%, gelatin 2%, K0,5%, tirosin 2%, larutan HNO3 pekat, dan larutan NaOH 10%. Adapun prosedur dari uji Santo protein yaitu: yang pertama, sediakan 4 tabung reaksi yang bersih yang digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan zat kimia dalam skala kecil dan masing-masing isilah dengan larutan albumin, gelatin, kasein, dan tirosin sebagai sampel sebanyak 2 ml dengan menggunakan pipet ukur. Pada setiap tabung, tambahkan 1 ml HNO3 pekat dengan menggunakan pipet tetes, perhatikan adanya endapan putih yang terbentuk. Pada saat HNO3 ditambahkan, di setiap tabung reaksi terjadi reaksi substitusi atom H pada gugus benzena oleh gugus nitro NO2. Senyawa yang terbentuk memiliki nama nitrobenzena. Protein yang mengendap atau menggumpal adalah salah satu ciri fisik terdenaturasinya suatu protein yang dipengaruhi oleh pemanasan, pH, asam atau basa, garam, pengadukan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu panaskan selama 1 menit menggunakan pembakar bunsen dan amati terbentuknya warna kuning. Pemanasan dilakukan agar struktur albumin mengalami denaturasi sehingga ikatan polipeptidanya dapat terputus menjadi molekul-molekul penyusunnya sehingga dapat mempercepat reaksi. Saat dipanaskan, endapan putih yang sebelumnya terbentuk akan berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya, dinginkan di bawah air keran. Lalu tambahkan NaOH 10% yang digunakan sebagai reagen setetes demi setetes melalui dinding tabung hingga terbentuk lapisan. Penambahan NaOH membuat warna kuning jingga yang terbentuk dapat terlihat lebih tegas. Langkah terakhir, perhatikan perubahan warna yang terjadi. Reaksi adalah positif bila pada dinding perbatasan antara protein dan NaOH terbentuk warna jingga. Setelah melakukan prosedur yang telah dijelaskan, selanjutnya interpretasi hasil. Berikut adalah tabel jika uji Santo protein ini menghasilkan hasil yang positif. Pada uji Santo protein terjadi reaksi nitrasi setelah penambahan HNO2, yakni reaksi substitusi atom H pada gugus benzena oleh gugus nitro NO2. Senyawa yang terbentuk memiliki nama nitrobenzena dan reaksi yang terjadi akan menyebabkan pembentukan warna kuning jingga pada larutan sampel. Dalam pengujian ini digunakan larutan asam nitrat pekat dan basa berupa amonia atau natrium hidroksida. Fenilalanin, tirosin, dan triptofan akan membentuk endapan putih yang dapat berubah menjadi kuning jika direaksikan dengan asam nitrat dengan adanya panas. Dan warna kuning ini disebut protein Santo.
Penambahan larutan basa seperti NaOH akan menciptakan suasana yang sangat basa sehingga senyawa nitro yang telah terbentuk sebelumnya dapat terionisasi dan larutan berubah warna menjadi kuning tua atau jingga. Hal ini sejalan dengan uji santoprotein yang telah dilakukan pada serat wol yang menguning yang diamati dengan konsentrasi HNO3 5,6 hingga 5,9 molar dapat dianggap berasal dari nitrasi residu TRP dan TYR yang menghasilkan terutama 6 nitro. Turunan pada fraksi TRP dan turunan 3 nitro pada fraksi TYR keduanya terkait dengan struktur protein. Adapun kesimpulan dari uji santoprotein ini yaitu uji santoprotein adalah suatu bentuk uji kualitatif yang dilakukan untuk membuktikan adanya asam amino tirosin, triptofan, atau fenilalanin yang terdapat dalam protein. Jika protein ditambahkan dengan asam nitrat pekat, maka akan terbentuk endapan putih dan jika dipanaskan akan berubah warna menjadi warna kuning. Penambahan larutan basa seperti HNO3 dan NaOH akan menciptakan suasana yang sangat basa sehingga senyawa nitro yang telah terbentuk sebelumnya dapat terionisasi dan larutan berubah warna menjadi kuning atau jingga. Hasil positif pada uji santoprotein ditandai dengan berubahnya warna kuning menjadi warna kuning tua atau jingga. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.